Ini menarik sekali ya, karena kadang-kadang kan orang tua tuh menebak-nebak ya, Dok. Kira-kira ya? Kita tutup pintu, dia nengok kok, dia kaget kok, selalu. Tapi kayak, ya nggak selalu sih gitu. Jadi kan itu kan sulit ya, Dok, kalau dengan pemeriksaan objektif benar-benar Nah, terbukti biasanya akan gitu. ketahuan pada usia mungkin 1 tahun atau 2 tahun setelah dibandingkan dengan keponakannya atau tetangganya. Dengan anak Kok sekitar ya, Dok. yang ini udah rame kok anak saya belum ya? Kok belum ada Itu suaranya? biasanya kita butuh suatu yang lebih dini sih sebenarnya Iya. untuk dapat mengetahui adanya gangguan pendengaran seperti apa. Oke, halo Sobat Sehat RSCM. Selamat datang di podcast RSCM. Jadi kita akan membahas ruang bincang santai namun penuh makna seputar kesehatan. Hari ini kita akan membahas topik yang seru dalam rangka World Hearing Day. Mungkin ini juga akan menarik untuk orang tua sekalian. Kita akan bahas bagaimana sih, kenapa sih anak ini terlambat berbicara dan apakah ada kaitannya dengan gangguan pendengaran. Dan penting gak sih kita mendeteksi sedini mungkin, dan semua akan lengkapnya akan kita bahas hari ini. Oke, Sobat Sehat RSCM, kita akan membahas dengan narasumber kita yang merupakan juga guru saya. Beliau adalah pakarnya dalam mendeteksi dini masalah pendengaran. Beliau adalah Dr. Trijuda Airlangga, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, konsultan komunitas dari KSM Telinga Hidung Tenggorok, atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Angga. Oke, Dok, jadi mungkin kita akan bahas hal yang menarik. Sebelumnya mungkin apa kabar, Dok? Baik. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Ini topik yang sangat menarik, apalagi tentunya kita sebagai orang tua ya, pasti banyak kekhawatiran ya, Dok, soal perkembangan, berbicara, dan kadang kita tidak tahu nih faktor-faktor apa sih yang penting untuk kita waspadai gitu ya, Dok. Ya, Oke. banyak banget ya. Oke, mungkin langsung saja nih kita mulai ke pertanyaan yang mendasar ya, Dok. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan pendengaran, dan apakah berkaitan juga nih dengan keterlambatan bicara? Ya itulah makanya kalau misalnya orang bayi baru lahir kita katakan gangguan pendengaran agak sulit ya, karena kan itu kan nggak kelihatan ya. Iya, betul, Dok. Kalau misalnya ada gangguannya di mata mungkin kelihatan nih ada mulai agak katarak atau mungkin ada yang lain atau kelainan-kelainan yang lain, itu biasanya udah kelihatan. Tapi kalau pendengaran agak sulit ya, karena memang nangisnya sama, terus dia berkomunikasinya, bercelotehnya mungkin hampir mirip-mirip juga. Nah biasanya akan ketahuan pada usia mungkin 1 tahun atau 2 tahun setelah dibandingkan dengan keponakannya atau tetangganya. Dengan anak Kok sekitar ya, Dok. yang ini udah rame kok anak saya belum ya? Kok belum ada Itu suaranya? biasanya kita butuh suatu yang lebih dini sih sebenarnya Iya. untuk dapat mengetahui adanya gangguan pendengaran seperti apa. Oke. Jangan-jangan kenapa nih gitu. Nah itu emang agak harus dilakukan deteksi lebih awal sih sebenarnya. Oke, Dok. Jadi apakah semua anak yang mengalami keterlambatan bicara ini memiliki gangguan pendengaran, Dok? Enggak semuanya sih. Jadi kita ada salah satu faktor utama itu memang ada beberapa hal yang bisa kita pastikan. Ada nggak sih dia gangguan-gangguan yang komunikasi yang lain? Karena kan ada komunikasi, ada bicara. Kalau komunikasi itu kan kita harus lihat mimiknya lah, gesturnya lah, tuh sebenarnya oh mirip nih. Tapi kalau gangguan bicara juga orang bisa aja berceloteh tanpa arti gitu kan. Kita harus pastikan dulu, memang di awalnya harus kita pastikan bahwa anak ini mendengar atau enggak. Karena kita punya program yang dini yang bisa kita nilai, terutama di RSM ini kita ada programnya soalnya. Oke, jadi Sobat Sehat, mungkin ini jadi karena kita melihatnya banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi, mungkin kita perlu mengetahui ya, Dok. Jadi apakah anak yang memiliki gangguan bicara ini atau keterlambatan bicara karena faktor pendengaran atau faktor lain, Dok? Mungkin bagaimana kita membedakannya, Dok? Ya, awalnya kita harus tahu faktor resiko ya, apa yang terjadi pada anak tersebut. Ada 10 penyebab seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran. Yang pertama dari riwayat keluarga, riwayat obat-obatan, riwayat berat badan lahir rendah. Biasanya kita punya faktor risiko berat badan lahir rendah itu kalau kurang dari 2.500, kurang dari 2.000, kurang dari 1.500, jadi ringan, sedang, berat. Terus ada riwayat bayinya lahirnya dengan kuning, terus dia lahir tidak langsung menangis dengan menggunakan oksigen.
Nah itu banyak faktor-faktor atau dengan sindrom, jadi banyak yang harus kita perhatikan dalam resiko tersebut. Tapi kebanyakan apakah pasti resiko tersebut mempunyai resiko saja mulai gangguan pendengaran, tapi kita harus lihat ternyata dari 10 itu ada juga gangguan pendengaran yang tidak memiliki faktor resiko. Nah itu juga pentingnya untuk deteksi dini sebenarnya. Oh, oke, baik dok. Jadi harus kita pastikan memang dia kayaknya lahirnya baik-baik saja, tapi harus kita pastikan pendengaran juga karena sudah mulai banyak di rumah sakit terutama di Jakarta yang sudah mencoba melakukan deteksi dengan pemeriksaan alat-alat secara objektif. Tapi harus kita pastikan bahwa pendengarannya juga harus kita lakukan. Oh, oke. Jadi bisa kita ketahui, mungkin sedikit kita simpulkan tadi, cukup kompleks ya, seseorang anak ini multifaktorial dan tidak berdiri sendiri setiap faktornya. Jadi tumbuh dan kembang saling berkaitan dan faktor ini bisa seperti domino efek ya dok. Jadi saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Mungkin dok, yang jadi penting sendiri kan dengan banyaknya faktor ini dok, tapi kan kita jadi ada kekhawatiran ya dok. Jadi sebenarnya apa yang paling penting atau apa yang paling sederhana untuk kita melihat tanda-tanda awal? Jadi mungkin itu yang penting untuk orang tua waspadai ya dok. Ya biasanya kalau udah kelihatan udah mulai agak lebih besar ya, pada gitu. umur 1 tahun dia kok bubblingnya belum banyak ya, kok banyak terus dia merespon terhadap yang paling muda juga di fase-fase awal juga kita lihat bahwa ternyata pas kita misalnya ada suara yang sedikit lebih keras, dia kok diem aja. Pada saat menyusui dia juga tidak ada respon gitu kan, dia tetap aja menyusui. Biasanya kalau dia mendengar biasanya pada saat dia menyusui dia akan berhenti nyusuin terus lanjutin lagi gitu kan. Atau ayahnya lagi banting pintu di luar sana, kedengeran dia diem. Tapi kok ini diem aja. Jadi respon terhadap suara harus kita perhatikan juga sih sebenarnya. Baik dok, jadi kita penting untuk waspada respon terhadap suara. Tapi ketika anak itu sudah merespon, sudah kita sadar tidak ada respon, bahkan sebenarnya itu sudah terlambat ya. Biasanya ketahuannya udah lebih besar Udah karena lebih kita besar ya, Dok. punya program sebaiknya sudah screening pada usia sebelum 1 bulan. Oke. Sudah terdeteksi, udah ketahuan nih sebelum 3 bulan. Nah di 6 bulan harus sudah, nah ini anak ada gangguan nih mau diapain nih. Jadi kita ada program 1, 3, 6. Oke, jadi menarik ya dok. Jadi ini penting banget ya untuk Sobat Sehat RSCM. Jadi yang namanya deteksi atau screening ini dilakukan di awal ya dok tadi. Mungkin dokter boleh sedikit dielaborasi nih, bagaimana nih konsep 1, 3? Ya biasanya kita mempunyai pemeriksaan itu biasanya akan kita lakukan pada usia paling cepat 2 hari. 2 hari udah kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi sebelum 1 bulan atau nanti resiko-resiko itu udah kita coba eliminir, kita akan periksa. Pada kurang 1 bulan kita periksa tuh dengan pemeriksaan elektrofisiologis, ada yang kita kenal dengan OAE dan pemeriksaan BERA. BERA itu memastikan fungsi pendengaran. Jadi kita pemeriksaan udah objektif nih, udah nggak perlu lihat responnya dia. Betul. Cepat waktunya dan bisa sangat singkat. Nah dari situ kita bisa lihat nih, ada gangguan nggak? Kalau misalnya ada gangguan kita harus pastikan nih, setidaknya selama-lamanya pada sebelum 3 bulan. Karena kan ada faktor juga nanti pada kurang dari 1 bulan bisa aja kok hasilnya nggak begitu baik ya. Jangan-jangan belum matang juga, belum matur organ pendengarannya. Jadi kita bisa ada waktu ya, dok, ditunggu. 3 bulan. Nah 3 bulan tuh biasanya sudah hampir matur rata-rata. Nah kita bisa lakukan pemeriksaan. Kalau di situ ada gangguan juga, nah kita akan pastikan sebelum usia 6 bulan harus kita lakukan tata laksana dengan lebih baik. Entah itu dengan terapi bicara, dengan alat bantu dengar, tapi mungkin kok kecil banget udah lakukannya. Nah itu upaya kita untuk lebih dini, sosialisasi lebih dini untuk bisa lakukan tata laksana lebih cepat sebenarnya. Ya, saya rasa ini program yang baik ya sebenarnya. Kita mulai dari screening, jadi kita mendeteksi lebih cepat, kemudian jadi penanganannya lebih cepat juga ya, betul dok. Jadi tadi dari baru lahir pun kita mungkin sudah bisa memprediksi, jadi tidak tunggu terlambat ya dok. Betul. Ini penting sekali. Mungkin nanti buat Sobat Sehat, untuk orang tua di rumah yang mungkin sedang berencana punya anak atau yang mungkin sedang hamil, jadi bisa disiapkan ya untuk pemeriksaannya. Oke, jadi dok, usia berapa sih kita anak itu seharusnya sudah bicara dan kapan kita mulai harus khawatir nih kalau ya belum? Ya biasanya kan yang faktor berperan itu kan banyak ya, ada faktor dari tumbuh kembangnya, entah dia motoriknya, entah dia visualnya, pendengarannya, tumbuh kembang dengan brainnya. Nah kita lihat tuh rata-rata di usia 6 bulan udah mulai tuh ketahuan, dia udah mulai bisa
bubbling-nya seperti apa, 6-7 bulan sampai 8-10 bulan. Nanti udah mulai setelah itu mulai mengikuti kata-katanya, udah mulai laling kita bilangnya, udah mulai mengikuti kata-katanya. Jadi kalau, mau pergi, mau, ayo, mau. Dia cuman gitu-gitunya aja gitu. Udah mulai udah mulai jelas gitu walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi kayaknya dia maunya ini deh, kita boleh tebak kira-kira udah mulai bisa berkomunikasi. Nanti 1 tahun ya lebih sedikit dia udah bisa bahas, udah mulai true speech, udah mulai bisa berbahasa dan baik. Harapannya pada usia 2 tahun minimal dia udah 20 sampai 50 kata. Oke. Nah itu kalau seperti itu berarti dia kita udah lebih yakin lah, biasanya komunikasi lebih baik. Bagus ya dok. Baik, oke. Jadi kalau ada pasien yang dengan gangguan pendengaran yang tidak terdeteksi nih dok, jadi dampaknya ke perkembangan komunikasinya Iya, dan emosionalnya itu bagaimana? Iya, biasanya kan kalau misalnya ternyata kita deteksi ternyata ada gangguan pendengaran, berarti kan dia akan berusaha mencari perhatian anak tersebut. Entah dia nanti kalau dia mau sesuatu narik-narik ibunya, narik tangan ibunya, mau ya seperti tapi ayo dong ngomong dong, tapi kok enggak gitu kan. Nah kita lihat apakah dia memang ada masalah di pendengarannya atau ada masalah tumbuh kembang lainnya. Nah kalau misalnya ada masalah di pendengarannya, kita dengan pemeriksaan yang kita lakukan kita bisa memastikan pendengarannya seperti apa. Tapi harus kita lihat juga apakah tumbuh kembangnya juga jalan, karena kan nggak berdiri sendiri. Iya betul. Nah itu harus kita lihat apakah dia udah bisa berjalan, mengunyah dengan baik, segala macam. Itu juga faktornya juga yang harus kita nilai juga sebenarnya, karena kan cause and effect. Jadi kesannya ini gangguan pendengaran nggak sih, ini gangguan tumbuh kembang nggak sih. Nah untuk memastikan kita harus memastikan, biasanya kadang-kadang kita kerjasama dengan bagian anak, ini ada gangguan bicaranya kok belum ya, maka kita pastikan. Karena nanti jangan sampai kita terapi ada gangguan pendengaran nih yang sebenarnya bisa kita deteksi lebih dini sebenarnya. Jadi deteksi gangguan pendengaran ini kan pemeriksaan yang objektif tadi ya. Jadi dan ini kalau anak belum bicara, pemeriksaan ini paling sederhana dan paling awal untuk menyingkirkan faktor yang utama ya dok. Jadi bisa terbukti kalau misalkan memang ternyata ada gangguan pendengaran, ya jadi target terapi juga jelas gitu ya dok. Ya dan jadi yang paling gampang juga kalau misalnya waktunya belum, kalau di Jakarta sih harusnya bisa ada pemeriksaan. Tapi kalau di daerah harus kita pastikan tuh ada tes-tes yang sederhana yang memastikan dia respon nggak sih anak ini. Kalau ternyata dia respon, kita juga harus memastikan dia sesuai nggak dengan timeline waktunya dia untuk berkomunikasi. Iya betul, sesuai dengan timeline ini karena cukup penting ya, karena anak ini kan lagi golden period dimana cukup berharga waktunya ya di usia awal-awal kehidupan. Jadi kalau memang stimulusnya bisa bagus, ini akan sangat baik kalau untuk diperbaiki segera gitu ya. Oke, saya juga pernah baca nih dok, jadi ada anak yang tidak mendengar itu sebenarnya dia resiko untuk tantrumnya juga lebih tinggi, mungkin karena dia bisa. Karena dia kan dia nggak bisa mengungkapkan komunikasinya atau perasaannya atau ya tadi bilang emosinya, karena kan dia mau ini tapi kok ibunya tahu nggak sih saya maunya apa gitu kan. Karena orang tua ini nebak-nebak nih, kira-kira maunya ini, maunya ternyata bukan, maunya jalan ke arah kulkas minta ambilin kue gitu misalnya, tapi ternyata kan apa sih maunya, dan dia komunikasi juga tidak baik gitu kan, misalnya tidak sesuai, karena orang tua bingung nih maunya, masih nebak-nebak. Nah itu buat emosi juga gitu, membuatnya jadi emosi lebih tinggi sih. Baik, oke. Tadi sudah dokter Angga sampaikan juga, jadi ada yang namanya deteksi dan screening yang bisa dilakukan mulai dari anak baru lahir, kemudian bisa diulang di 3 bulan sampai di 6 bulan ya dok. Nah jika sudah terdeteksi nih dok, dan memang misalkan ada gangguan ya dok, gimana nih langkah selanjutnya untuk orang tua atau mungkin yang bisa segera dilakukan gitu dok? Ya pasti kita pastikan dia harus sesuai dengan waktunya. Kita bisa menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar kita bisa lebih dini responnya, karena kan ya seperti kita mengamplifikasi, menguatkan suara yang masuk sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kita dapatkan, atau bisa juga dengan menggunakan implantasi koklea. Implantasi koklea itu juga satu alat bantu dengar juga, tapi kita tanam, kita dengan tindakan operatif, dengan tindakan surgery. Dan juga jangan lupa tidak semerta-merta bahwa setelah pakai alat bantu dia ngoceh. Harus lakukan terapi bicara juga yang sesuai, karena kan prosesnya, karena kan proses-proses itu butuh waktu yang untuk komunikasi seperti apa sih, dia baru pertama kali mendengar, apa yang harus dipastikan. Itu juga, dan itu juga pengaruh dari faktor emosi juga cukup berpengaruh tuh.
Oke, baik Dok. Nah jadi tadi ya Dok ada, alat bantu dengar, ada cochlear implant, dan setelah sudah dipasang pun harus Harus terapi. di-combine dengan terapi wicara. Betul, Jadi latihan, jadi betul. disiapkan programnya ya Dok. Mhm. Ya mungkin ini juga baik sekali kalau kita ada program mungkin alat bantu dengar, tapi sayangnya masih ini ya Dok, belum banyak bantuan ini ya untuk alat bantu dengar ya, mereka mandiri. Alat bantu dengar itu memang, yang, sudah di-cover BPJS ya. Tapi memang, belum yang tepat gitu Iya, loh. oh, Mungkin nanti pemerintah akan kita usulkan iya baik untuk Dok. lebih tepat nih alat bantu dengar ini Harapannya ya Dok ya. harapannya. Ya, karena ternyata memang, yang membutuhkan juga banyak ya Dok, Cukup dan biayanya juga sebenarnya cukup mahal ya, mahal ya alat Dok. bantu dengar. Mhm, Kalau implan lebih mahal lagi, iya, tapi operasinya sudah bisa ditangani di sini dan kita betul. sering sekali ngadain di sini. Iya, jadi cochlear implant juga sudah cukup familiar ya Ya, orang-orang dan udah biasa, mhm, terbiasa. oke. Baik Dok, mungkin nih yang menarik lainnya adalah, kita kan kalau sudah ada masalah gangguan pendengaran berarti kan sudah terjadi ya Dok. Besar harapannya kita program di negara ini kalau bisa mulai dari pencegahan, ya kan ya Dok? Kita akan lebih bagus lagi, malah kita meminimalisir damage-nya dari gangguan pendengaran, gangguan bicara. Jadi mungkin faktor apa sih yang mungkin orang tua harus Bisa waspada, lakukan ya. iya bisa lakukan? Ya sebenarnya, WHO menyatakan 60% tuh bisa dicegah sebenarnya gangguan pendengaran. Tapi untuk bayi baru lahir, kita juga ada pencegahannya nih dengan imunisasi. Kan ada penyebab utama itu rubella. Ya, Rubella itu paling ada sering ya program. Dok? Rubella tuh cukup banyak dan, kerusakannya juga cukup cukup mengganggu gitu kan. Karena kan ada minimal ada 3 triasnya gitu yang kita tahu. Ada gangguan di penglihatan, gangguan pendengaran, dan ada yang gangguan di jantung. Nah, itu kan biasanya tiga-tiganya ada, dan itu biaya yang dikeluarkan kalau misalnya terjadi cukup mahal Malah besar ya Dok? mahal sekali. Jadi kita bisa dengan imunisasi saja kita bisa mencegah setidaknya gangguan, rubella. Satu itu, dan sebelumnya kita harus pastikan dulu nih penyebab-penyebab lainnya. Jadi kalau misalnya kesiapan dia untuk mempunyai anak itu harus kita persiapkan. Karena ada namanya, CMV. CMV itu mungkin belum jadi program tapi sudah bisa dilakukan dengan memeriksa, TORS Oh, sebelum hamilnya. Apakah dia ada atau tidak. Nah, itu juga kita bisa minimalisir lah setidaknya kalau ada gangguan. betul. Atau yang lainnya ada obat-obatan. Jadi kalau lagi ada penderita penyakit tertentu yang kira-kira obat itu mengganggu, ya jangan hamil dulu sebaiknya supaya nanti, Tidak bayi yang lahiran juga lebih optimal gitu, tidak beresiko pada anak ya Dok? resiko dan anak. Oke. Ya mungkin buat terutama untuk orang tua yang sebelumnya di anak pertama mungkin sudah ada keluhan, berarti harus disiapkan untuk yang anak selanjutnya. Jadi dicek labnya, kemudian diterapi Betul, dahulu gitu betul. ya. Jadi biasanya juga dari ibu bisa sudah terdeteksi kalau untuk yang faktor infeksi ya. Ya jadi ini infeksi faktor yang bisa terdeteksi dan bisa diobati, bisa dicegah. Jadi Hmm. bahkan dananya lebih kecil mengobati Iya, ibunya ya di awal daripada akhirnya berentet ke anaknya nanti. betul, nah itu. Baik, ini menarik sekali ya pembahasan hari ini. Jadi, eee, benar juga pasti buat ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua dari sahabat sehat RSCM. Di sini jadi kita ngelihat bahwa gangguan bicara itu ternyata sangat luas faktornya, sangat besar lingkupnya, dan holistik sekali ya Dok, jadi tumbuh kembangnya, jadi kita butuh, berkaitan dengan yang dokter anaknya juga, kemudian nanti pemilihan terapinya, kayak gitu ya Dok. Mmm. Mungkin nih Dok, sebenarnya kita sudah bahas semuanya mungkin Dok, ada nggak nih dokter yang mau dokter sampaikan tambahan yang penting Iya, sekali mungkin iya sebenarnya pentingnya dari deteksi dini itu buat kita sih sangat 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 baik sekali dilakukan karena memang, di awal-awal sebelum screening pendengaran itu dilakukan tuh memang yang saya katakan tadi, butuh, denial dari orang tua ya, "Ah nggak apa lah bapaknya juga dulu telat, entar juga ngomong betul sendiri." betul betul. Nah sebenarnya itu yang harus kita deteksi lebih awal karena kan kalau misalnya dia telat seperti bapaknya, mungkin ya tapi ada waktu yang terbuang tuh. Iya, Mungkin dari 1 bulan sampai 2 tahun ya harusnya bisa kita intervensi dengan tata laksana lebih baik. Nah itu yang kadang-kadang kita bisa masuk di situ sebagai upaya kita untuk mendeteksi lebih baik. Nah jadi, pesan kita sih sebenarnya, program-program yang sudah dijalankan terutama di RSM ini tuh sudah sangat baik sekali, udah banyak sekali yang dilakukan. Lahir di RSM tuh pasti kita lakukan pemeriksaan, pasti ya semua bayi ya. lakukan ya, pemeriksaannya jadi kita lebih dini kalau sekalipun ada
ada yang kita takutkan, ya kita bisa lebih awal, sehingga kita bisa mengintervensi juga lebih awal. Kadang-kadang kita juga pengen ya sih orang tua udah dilakukan pemeriksaan, kita panggil lagi, "Ini ada ininya nih, ada yang harus tata laksana, kerjasama dengan anaknya, ada masalah nggak?" Jadi kita bisa komprehensif lah sebenarnya Oke. untuk semua pemeriksaannya. Jadi beruntung sekali nih teman-teman sobat sehat RSCM yang lahirnya di RSCM, ini sudah program tetapnya ya. Jadi nggak, semoga tidak akan miss gitu ya. Jadi bisa dilihat langsung gitu. Iya. Oke, mungkin sebenarnya kita sudah di penutup pembahasan hari ini. Mungkin masih banyak pertanyaan, mungkin masih banyak teman-teman yang penasaran. Sebenarnya mungkin bisa langsung juga datang ke RSCM, atau untuk yang anak-anak yang memiliki anak dengan butuh tes pendengaran, kami ada di Poli THT Komunitas ya Dok ya. Ya, lantai 4. Lantai 4. Jadi di sana fokus untuk diagnostik, untuk melihat masalah pendengaran. Gangguan pendengaran itu bisa terdeteksi semua dan banyak sekali pemeriksaannya, komprehensif, dan juga nanti setelah diperiksa akan kita mungkin konsulkan ke bidang lain juga jika dibutuhkan gitu ya Dok. Apa aja tuh Ya. alatnya? Jadi alatnya ada, silakan Dok, ada apa aja Dok? Ada banyak nih alat. Alatnya dari subjektif itu juga kita ada. Betul. Jadi bayinya atau anaknya datang, kita lakukan pemeriksaan free field test. Itu dengan cara anaknya kita ganggu lah ibaratnya dengan suara-suara tertentu, apakah dia respon atau tidak, sampai kita lakukan diagnostik sampai hasilnya apa. Kadang-kadang hasilnya bagus atau tidak bagus, kita bisa berdiskusi langsung dengan pasien-pasien pada saat itu juga, sehingga jadi selesai satu hari itu dan kita bisa menata laksana. Jadi orang tua juga tahu lah, dapat outcome-nya lebih baik. Iya Dok. Jadi subjektif dan objektif ini menarik sekali ya, karena kadang-kadang kan orang tua tuh menebak-nebak ya Dok. Kira-kira ya. Kita tutup pintu, dia nengok kok, dia kaget kok selalu, tapi kayak ya nggak selalu sih gitu. Jadi kan itu kan sulit ya Dok, kalau dengan pemeriksaan objektif benar-benar terbukti gitu ya Dok. Atau dengar video di gadgetnya gitu kan. Dia kalau diputerin lagu ini dia nengok kok, tapi dia lupa ternyata gadgetnya kelihatan lampunya ada gitu kan. cahayanya, Ada cahayanya, jadi nyariin gitu kan. Kayak gitu kadang-kadang mudahnya gitu. Baik, mungkin kita sudah di penghujung sesi. Jadi podcast ini juga sekalian menghimbau dan mengajak sobat sehat RSCM lebih memahami soal masalah pendengaran dan mungkin berkaitan dengan keterlambatan bicara dalam rangka World Hearing Day. Ya, jadi ini adalah seremoni yang dirayakan setiap tahun ya Dok. Jadi Tanggal berapa? Tanggal 3 Maret 2002. Kenapa tanggal 3? Kenapa tanggal 3 Dok? Karena 3 itu kan gambarnya kayak telinga. Oh, saya juga baru tahu. Tanggal 3 Maret, 3 bulan 3. Jadi 3 bulan 3 ya Dok. Yang lupa ya 3 telinga. Oke, jadi ini penting sekali juga ya buat kita terus untuk reminder, untuk memberikan wawasan untuk sobat sehat sekalian gitu, dan pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang informatif juga di sini. Mungkin dokter sedikit kali mau menyampaikan acaranya, mungkin promonya, kegiatannya apa saja gitu. Promonya biasanya kita mengingatkan aja bahwa pendengaran itu sangat penting dilakukan dan harus kita deteksi, dan kita harus jaga keberadaannya, karena memang kita jangan sampai nih banyak akibat kegiatan sehari-hari kita yang dapat mengganggu pendengaran, misalnya penggunaan suara yang berlebihan, atau headset ya Dok biasanya. Kayak headset gitu kan, terus itu juga banyak sekali. Terus pada usia lanjut, tapi apa usia lanjut tuh pasti harus gangguan pendengaran kan? Nah kita juga bisa memastikan bahwa ada upaya kita untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Atau mungkin pada yang kita bahas tadi, pada anak-anak. Nah itu juga kita banyak sekali yang kita lakukan pada anak sekolah juga. Nah itu juga yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya gangguan pendengaran. Banyak yang upaya yang dapat kita lakukan. Jadi pendengaran ini berharga banget, karena ini adalah juga pintu untuk kita berkomunikasi. Jadi ini sangat penting, dan semoga serangkaian kegiatan ini memberikan informasi yang sangat berharga buat sobat sehat semuanya. Dan jangan lupa mungkin boleh juga di-share video podcast ini ke teman-teman atau keluarga sekalian. Oke. Saya Dr. Lupita dengan narasumber kita hari ini Dr. Angga. Mungkin kami akan undur diri. Terima kasih. Terima kasih.